Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan melanjutkan bab 9. Silakan anak-anak membuka buku paketnya halaman 158. Bab 9 yang berjudul Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maksudnya birrul walidain, yang artinya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, kita sebagai anak itu mempunyai kewajiban apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita masih punya orang tua, ya kita harus menghormati. Contohnya, berbahasa yang halus. Misalnya tidak bisa memakai bahasa Jawa yang halus, bisa memakai bahasa Indonesia. Itu ya. Sebagai anak, kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya. Jadi, kita harus menghormati dan mematuhi nasihatnya orang tua. Ya, menghormati itu kalau sama orang tua bicaranya yang halus, jangan sampai membentak-bentak. Mematuhi nasihatnya contohnya di situ, Mas, Mbak, kalau sekolah yang rajin, yang tertib, kalau ada tugas dikerjakan. Nah, kalau kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya kita harus menjalankan nasihatnya orang tua. Jangan sampai mengecewakan kedua orang tua. Terus, perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya. Nah, perintahnya selagi itu tidak maksiat, ya kita menjalankannya. Contohnya, diperintah untuk membeli cabai di warung. Lah, kita sebagai anak yang berbakti, ya kita harus menjalankannya. Baik itu orang tua yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Nah, mari kita yang masih mempunyai orang tua, ya kita harus berbakti. Tapi yang orang tuanya sudah meninggal, ya kita harus mendoakan kedua orang tua. Perilaku durhaka kepada orang tua, maksudnya di sini uququl walidain, merupakan dosa besar. Kalau kita durhaka kepada orang tua, itu dosa besar ya. Berani sama orang tua, lah seperti itu durhaka ya. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi kalau sama orang tua itu jangan sampai kita berani. Sudah di dunianya sengsara, di akhirnya nanti juga mendapat siksaan. Kepatuhan kepada orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Maksudnya di sini, jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ridho. Demikian pula sebaliknya, jika orang tua murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga murka. Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara selagi kita masih punya orang tua,
Ya kita harus apa? Menghormati ya. 1. Mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Perkataannya orang tua itu apa ya kita harus hormati selagi apa? Tidak maksiat dan rendah hati. Jangan sampai sombong kepada orang tua. 2. Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Apalagi daring ini anak-anak banyak di rumah ya. Lah, silakan membantu pekerjaan rumah. Kok sekiranya rumahnya itu kotor, berantakan, ya kita sapu, dipel, ditata. Lah, itu termasuk sudah meringankan beban orang tua. Terus kalau sore kok sekiranya orang tua sedang repot masak di dapur, kita sebagai anak ya kita membantu. Ya, membantu apa? Memasak di dapur atau nyuci piring. Lah, itu juga bisa ya. 3. Senantiasa meminta doa restu. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu selalu meminta doa restu. Itu ya, mau berangkat ngaji, ya meminta doa restu biar diberi aman, selamat, lancar, dan barokah. Jika orang tua sudah meninggal, maka cara menghormati dan mematuhinya sebagai berikut. 1. Menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Lah, orang tua yang sudah meninggal misalkan nggak punya kerabat, ya kita apa? Silaturahim ke rumahnya, itu ya. 2. Melanjutkan cita-cita orang tua. Orang tua yang sudah meninggal mungkin punya usaha warung bakso. Lah, kita sebagai anak bisa apa? Melanjutkan cita-cita orang tua, melanjutkan jualan baksonya. 3. Mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai anak yang soleh maupun solehah wajib mendoakan kedua orang tua. Agar apa? Diampuni kepada Allah. Tadi apa? Menghormati kepada kedua orang tua. Nah, yang nomor 2 ini hormat dan patuh kepada guru. Guru ini pengganti orang tua yang ada di sekolah. Lah, bagaimana kita cara hormat dan patuh kepada guru? 1. Menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Saat bertemu ini bisa di halaman sekolah, di kantor, di masjid, atau di masyarakat, atau di jalan. Nah, kalau ketemu sama ustadz dan ustazahnya bisa mengucapkan salam. Assalamualaikum ustadz, assalamualaikum ustazah. Lah, itu termasuk sudah menghormati kepada guru. 2. Mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Jadi apa? Ketika guru sedang mengajar, ya kita apa? Mendengarkan dan menyimak ya. Jangan sampai ketika guru sedang mengajar, kita asik sendiri, bermain sendiri. Gak boleh ya seperti itu. Terus misalkan guru memberikan PR, ya kita apa? Melaksanakan apa? PR-nya ya. PR-nya apa ya dikerjakan. 3. Mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Entah itu pelajaran apa saja. Matematika, IPA, IPS, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Entah itu pelajarannya apa, kita wajib mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Jangan sampai kita ngelokro, tidak semangat. Waktunya pelajaran daring pengennya tidur terus, malas mendengarkan, malas menyimak. Nah, itu nggak boleh ya. 4.
memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat. Maksudnya di sini takdim. Jangan sampai memandang guru seperti memandang apa? Musuh, seperti mau mengajak berantem. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita memandang ustadz dan ustazah itu dengan penuh rasa hormat. 5. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Nah, misalkan nanti sudah tatap muka, ya kita apa? Duduk dengan sopan dan tenang. Jangan sampai sudah ada ustadz dan ustazahnya, duduknya apa? Tidak sopan, ramai, usil, gerak ke sana ke sini. Nah, seperti itu nggak boleh ya. Harus apa? Sopan dan tenang. Wah, cukup sekian pelajaran dari ustazah. Maksudnya di sini daring ya. Apabila banyak salah katanya, ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.